Lihat materi ini, nak, Rahmi. Iya, Bu. Jelas suara saya, nak? Jelas, Bu. Ya, oke, baik. Kalau begitu kita mulai sambil menunggu teman yang masih terkendala mungkin jaringan. Jadi kita mulai saja materi, nanti teman-temanmu yang lain akan menyaksikan video yang akan saya share sebentar. Jadi, oke, baik. Saya awali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas lanjutan kompetensi dasar tentang bukan volume tapi luas dan volume bangun ruang sisi lengkung, di mana sub pokok bahasan pada hari ini kita akan membahas tentang kerucut, ya. Nah, baik, pada kehidupan sehari-hari, ya, gambar-gambar yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari yang mengilustrasikan tentang kerucut, ini adalah sebuah caping atau topi petani. Pernah lihat benda seperti ini, Rahmi? Ini? Pernah, Bu. Ya, oke, baik. Kalau ini yang tren di anak milenial sekarang adalah ice cream. Ice cream, ya. Ya, Bu. Kemudian ini adalah rumah adat Manggarai. Jadi yang dia masukkan itu, nah ini atapnya di atas, ya. Ya, Bu. Kemudian ini adalah nasi tumpeng, ya. Ya, jadi ini biasanya orang Pulau Jawa sana, ya, sering buat nasi tumpeng, ya. Nah, kemudian gambar yang kelima ini adalah kubah Masjid Agung Kolaka Utara yang berada di Lasusua. Ini tidak asing lagi bagi orang Kolaka Utara, ya. Ini, jadi ini pas di areal Masjid Agung bypass, ya, di bypass Lasusua. Lanjut. Nah, bagaimana menghitung luasnya ini, ya, luas dari kerucut? Nah, kita kenali dulu, ya, kita kenali dulu. Ini adalah kerucut, ya. Nah, kemudian ini adalah jaring-jaring kerucut. Jadi awalnya kerucut itu terbentuk kayak ini. Kalau saya buatkan garis dari D ke D aksen, ya. Nah, ini adalah segitiga sama sisi, ya. Ya. Kemudian ini ke bawah, ya, lengkungan ini adalah setengah lingkaran ini kalau ini. Nah, jadi ini satu lingkaran ini merupakan alas dari kerucut itu. Jadi ketika digabung maka dia akan berbentuk seperti ini. Jadi ini jaring-jaringnya, di mana jaring-jaringnya sebuah lengkungan, kemudian alas dari kerucut berbentuk lingkaran. Nah, bagaimana menghitung selimutnya? Setelah kita ketahui ternyata kerucut itu terbentuk dari sebuah lengkungan, ini, ya, kemudian bahan dasarnya, jadi ini selimutnya, kemudian ini alas dari kerucut berupa lingkaran, kemudian ini titik puncak dari kerucut. Nah, ini sudah ada keterangan bahwa di sini titik A, kemudian saya hubungkan dari A ke B, misalnya ini ada diameter alas dari kerucut, misalnya saya kasih di sini titik A, kemudian di sini titik B. Nah, maka AB itu adalah diameter.
Kemudian saya buat garis tinggi dari C ke O misalnya. Maka garis tinggi ini kalau kita perhatikan baik-baik, nah ini merupakan tinggi segitiga. Kemudian dari O ke B itu adalah setengah dari lingkaran, berarti dia jari-jari. Kemudian C ke B ini adalah sisi miring pada segitiga, namun pada kerucut dinamakan garis pelukis. Ya, jadi S ini simbol dari garis pelukis, di mana pada kita pisah maka dia adalah sisi miring dari segitiga. Oleh karena itu untuk mendapatkan rumus dari garis pelukis ini berarti jari-jari berpangkat 2 ditambah tinggi pangkat 2, ya, karena kita menggunakan konsep teorema Pitagoras. Jadi ini sangat erat kaitannya dengan konsep teorema Pitagoras. Baik, kita lanjut. Ternyata dia tidak ter-share lagi. Saya kembali share lagi. Nggak mau ter-share ya, Rahmi. Saya ulangi lagi. Ini masuk Alif, Sulpiana, Irma ya. Gimana suara itu? Tolong di unmute punya Muna. Nah, setelah kita kenali jaring-jaring kerucut dan setelah digabung menjadi gambar seperti ini, maka kita masuk ya, ini bagaimana unsur-unsurnya. Ini tadi alasnya berupa lingkaran, ya. Kemudian selimutnya berupa bidang lengkung, ya. Kemudian punya satu titik puncak. Nah, jadi ini kesimpulan dari unsur-unsur kerucut ya. Setelah kita melihat gambar tadi. Kemudian yang keempat memiliki satu rusuk yang melengkung. Jadi yang dikatakan tadi rusuk yang melengkung yang ini ya. Ya. Nanti dilengkungkan. Berikut, bagaimana cara menghitung selimutnya? Nah, ini tadi, ini lengkungan ya. Lengkungannya ini adalah pi. Nah, kemudian setelah saya pisahkan dulu, kalau saya bagi 2 buatkan garis, misalnya dari sini ke sini. Nah, tadi itu yang dari O ke B tadi, dari A ke B tadi ya. Saya bagi sehingga terbentuk seperti ini. Yang setengahnya tadi, nah, jadi ini tadi ya di atas, yang ini ya. Setengah dari sini, ini yang saya pindahkan ke sini, saya ilustrasikan. Nah, setengah tadi adalah R. Ya, kemudian garis miring ini adalah garis pelukis dari kerucut, di mana pada segitiga dia adalah sisi miring. Kemudian tadi dari O ke T tadi adalah tinggi yang ini nak ya. Nah, sehingga untuk menghitung luas selimutnya, pi kali R kali S. Nah, pi kali R kali S. Ya. Iya, jadi nah, kita bisa langsung karena dia cuma selimutnya berarti lengkungannya yang dimana pi itu adalah keliling dari lingkaran, panjang kulit lingkaran atau bukan kelilingnya tapi panjang kulit lingkarannya dibagi dengan diameternya, makanya dia pi ya, pi R dikali S. Nah, oke. Untuk menghitung selimut dari kerucut adalah PRS. Paham ya? Paham ya, Nak ya? Nah, Ya, Bu. tidak ter-share sebagian ya. Tidak ter-share sebagian. Saya stop dulu lagi.
Tidak tersave sebagian. Kenapa ya? Coba saya lihat dulu nanya. Saya stop dulu. Saya buka dulu filenya ya. Memang. Ya, baik, saya share kembali. Nah, kita ya, saya langsungkan saja setelah kita mengetahui tadi bahwa ternyata untuk menghitung luas selimut dari kerucut adalah PRS. Nah, ini tertukar tempatnya tadi ya. Baik, kita lanjut. Ini tadi sudah ada. Nah, bagaimana kalau misalnya ada soal seperti ini? Nah, tentukan luas selimut kerucut jika diketahui panjang jari-jari kerucut tersebut adalah misalnya 3 cm dan tingginya 4 cm. Ya, tentukan luas selimut kerucut jika diketahui panjang jari-jari kerucut tersebut adalah 3 cm. Baik, untuk menjawab soal ini ya, kita tulis dulu apa yang diketahui ya. Jadi yang diketahui yang pertama adalah jari-jari. R ya. R berapa? R-nya 3 cm. Kemudian apalagi tinggi sama dengan berapa tadi? 4 cm ya. Jelas suara saya, Nak? Jelas suara saya? Oke. 4 cm. Oke. Nah, apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan tadi adalah luas selimut kerucut ya. Luas selimut. Iya, luas selimutnya ya berapa? Nah, ini yang dicari. Saya kasih kecil dulu sedikit. Ukurannya, Oke. Nah, kita pindah dulu ke slide berikut. Copy saja ini. Nah, sekarang setelah ditulis apa yang ditanyakan, maka kita masuk pada apa yang akan dicari. Maka luas selimut, apa tadi rumusnya luas selimut? Yaitu Pi RS, yang mana tadi ya, di atas. Kita langsung copy saja. Di sini. Berarti tadi yang tercopy.
Nah, kita langsung saja. Nah, kalian langsung tulis saja ya PRS ya. Nah, langsung kita ganti saja P-nya berapa. Oh, sebelumnya karena ini PRS berarti dicari dulu S-nya nak berapa ya. Nah, yang diketahui R cuma jari-jari dan tinggi. Otomatis kita cari dulu S. Nah, pertama-tama kita cari dulu berapa panjang S. Atau garis pelukisnya ya. Nah, di mana sisi miring itu jari-jari berpangkat 2. Nah, kita keluar dulu di seser. Kelihatan ini, nak? Lihat ini Word atau lembaran kertas, lihat. Halo? Lihat ini? Tidak? Halo? Rahmi? Halo Bu. Lihat? Lihat ini lembaran kertas, lihat ini, nak? Tidak? Halo? Bu. Lihat Bu. Lihat lagi lembaran kertas. Tidak? Oh iya, oke, baik kalau begitu. Saya keluar, share dulu. Oh, ternyata saya tidak share tadi ya. Lihat lembaran kertas ini, nak. Iya Bu. Oke, Lihat, Pak. Bu. Baik. Kalau begitu saya lanjutkan tadi, kita cari tadi. Ya. Saya perbesar dulu hurufnya supaya jelas. Kita pakai huruf yang terbesar supaya kalian lihat. Jadi tadi R pangkat 2 ya. Sorry. Jadi sisi miring tadi, sisi miring berpangkat 2. Sorry, ini agak ini ya. Ya, jadi S berpangkat 2 sama dengan R pangkat 2 ditambah tinggi pangkat 2 ya. Ya, ditambah tinggi. Terbalik. Sorry. Ya, tinggi pangkat 2. Nah, kita langsung saja nak di bawah. Ya. Nah, kita langsung saja berapa tadi tingginya, jari-jarinya dan berapa tingginya ya. Jadi kita langsung saja. Jari-jarinya tadi 3 ya. 3 pangkat 2. Ya. Ditambah tadi tingginya berapa? Kenapa lagi saya salah ambil. Ya. Tingginya tadi berapa? Tingginya tadi 4 ya. Jadi 4 berpangkat 2. Oke. Ya, jadi saya kasih dulu di sini, tetap kita tulis S berpangkat 2. Oke. Nah, dibawa lagi, saya langsung saja ya. Copy ini supaya tidak terlalu lama. Jadi S pangkat 2 sama dengan, tadi ini 3 pangkat 2, artinya 3 kali 3 sama dengan 9. Ditambah 4 pangkat 2, 16. Ya. Jadi langsung 9 tambah 16. 9 tambah 16. Ya. Ya, oke, saya langsung copy. Sama dengan 25. Ya. Nah, setelah itu ya, bagaimana caranya ini supaya S-nya tidak berpangkat 2 di sini? Ya.
Maka kedua ruas harus dikalikan dengan pangkat seperdua. Jadi kalau saya kalikan di sini dengan pangkat seperdua, yang ini juga di bawah, maka sisa di sini S ya, karena 2 kali 1, 2. Bagi 2, sisa S pangkat 1. S pangkat 1 sama saja dengan S. Nah, sisa ini yang 25 sebelah kanan. Ya, ini juga dikali dengan pangkat seperdua. Ya. Jadi kalau dikali dengan pangkat seperdua, makanya di sini 25 berpangkat seperdua, ya. Iya, nanti di sini 25 berpangkat seperdua. Ya, begini ya. Nah, bagaimana caranya menghilangkan pangkat seperdua? Ini dicari berapa kali berapa dapat 25, ya. Baik. Berapa kali berapa dapat 25. Iya. Dapat 25, berarti 5 kali 5 ya. Iya. Bu. 5 kali. Iya, jadi di sini menjadi 5 kali 5 berpangkat seperdua. Iya. Nah, ini 5 kali 5 sama saja kalau 5 pangkat 2 ya. Nah, dijadikan lagi 5 kali 5 menjadi 5 pangkat 2. Paham? Paham, nak? Jadi Ya, Bu. di sini menjadi 5 pangkat 2. Ini dari 5 kali 5 sama saja 5 pangkat 2. Nah, dikali dengan pangkat seperdua. Iya. Jadi 2 kali 1, 2. Bagi 2, 1. Jadi sisa S-nya sama dengan 5 pangkat 2 dikali seperdua. 2 kali 1, 2 bagi 2, 1. Sisa S sama dengan 5. Maka S-nya sama dengan 5 ya. Iya, sudah didapat bahwa garis pelukisnya sama dengan 5. Sampai di sini paham? Bu. Oke, Alif paham? Iya, Bu. Tadi si Sulpiana sama Irma paham? Irma? Masih monitor? Irma? Salah mungkin jaringan. Baik. Nah, setelah didapat ini, nak, garis pelukisnya, maka inilah yang dikasih masuk. Jadi luas selimut. Jadi luas selimut. Mama, ambil deh. Ya, nak. Jadi luas. Tolong di-unmute itu kalau mau berbicara sama orang tuanya. Jadi kasih masuk. Jadi luas selimut. Jadi luas selimutnya adalah PRS, sisa diganti ya nak ya. Pi-nya sama dengan, karena ini saya lihat jari-jarinya 3, kita pakai 3,14 ya. 3,14 dikali, ini ganti nilai dari Pi 3,14 ya. Karena jari-jarinya 3, kemudian selimutnya 5. Garis pelukisnya 5. Maka kita karena tidak ada yang bulat dibagi 7, maka kita pakai 3,14 supaya tidak membagi lagi, mengalir saja, ya. Jadi langsung diganti, R-nya tadi 3, kemudian pelukisnya 5. Jadi langsung 3,14 dikali 3 dikali 5, ya. Nah, sehingga kita cari dulu
3 kali 14, 3,14 dikali 3. Jadi langsung 3,14. Ini langsung bisa 3 kali 15 sama dengan 15 ya. Sorry, 3 kali 5 sama dengan 15 ya. Paham? Ya, Bu. Oke. Jadi langsung ini dikalikan 3,14 dikali 15 ya. Nah, bisa langsung di sini ya. Saya pakai Paint saja ya, Anak ya. Kita mencakar di sini, saya perlihatkan. Saya pakai ini. Sengaja saya tidak ini supaya saya perlihatkan dulu tadi. 3, jadi aduh, lihat Nak ya. Ini tulisan, nah dikali berapa tadi? Dikali 15 ya. Jadi sengaja supaya ini hitung-hitung kita praktek. 5 kali 4, berapa Lip? 5 kali 4? Berapa Nak? 20. Oke, ditulis 0, simpan 2. Kemudian setelah selesai 5 kali 4, kita naik 5 kali 1. Sama dengan berapa Rahmi? 5 kali 1. 5. Tambah 2 sama dengan 7. Ya. Iya, kemudian ini lagi 5 kali 3, 15. Karena sudah tidak ada, langsung ditulis semua. Ya. Oke. Nah, kemudian ini lagi setelah selesai. Tidak kelihatan gambarnya, Bu. Kenapa, Nak? Oh, sorry. Saya tidak share. Tidak kelihatan gambarnya, Bu. Iya, Nak. Ya, sorry. Oh, lah, walah. Iya, ya. Sorry. Saya lupa tadi. Mana tadi si WhatsApp mana tadi? Ya, yang ini. Oke, baik. Sudah lihat ini, Nak? Sorry, saya langsung menulis, saya lupa tadi. Saya tidak share tadi ternyata. Tapi ini sudah lihat, Nak? Tapi ini sudah lihat, Rahmi, Alif? Lihat, Bu. Oke. Ya, Bu. Kita lanjutkan tadi. Oke, kita lanjutkan. Ini tadi setelah selesai perkalian 5, ini lagi 1 ya. 1 kali 4. Kita tulis lagi. Nah, 1 kali 4 sama dengan 4 ya. Kemudian ini lagi 1 kali 1. Ya. 1 kali 3 sama dengan 3 ya. 3. Kita jumlah turun. Ya, 0. Nah, ini 7 tambah 4 berapa? 11 ya. Nah, dikasih naik 1. 1 tambah 5 tambah 1 lagi. Berarti itu 7. Ya. Kemudian ini lagi 1 tambah 3. 4. Berapa angka? Nah, oke. Setelah itu dihitung berapa angka di belakang koma. Ada 2. 1, 2. Dihitung juga di bawah. 1, 2. Berarti ini koma ya, sorry. Sebelum terlalu lancar menulis di Paint, Dina ya. Jadi ini sama dengan 47,10. Ya. Jadi hasil perkalian dari 3,14 dikali 15 sama dengan 47,10. Paham ya? Iya. Sudah ada apa ini di meeting, sisa 10 menit lagi. Sudah ada pemberitahuan. Nah, kita tulis, nah, kita masuk lagi, saya stop share dulu, sorry. Nah, setelah kita dapat tadi hasilnya, kita tuliskan di, saya share kembali. Tadi di, sorry, di sini ya.
Ini tadi kita lanjut. Jadi hasil perkaliannya sama dengan, jadi luas selimut setelah kita cari tadi perkalian antara 3,14 dikali 15 sama dengan 47,10 tadi ya. Nah, atau biasa ditulis 47, jadi bacanya ini 47,10 ya. Iya, jadi biasanya kalau 0 di belakang koma tidak ditulis, jadi biasanya orang dia tulis 47,1. Sampai di sini paham, nak? Paham, Bu. Oke. Jadi saya langsung copy saja ini. Nanti saya lengkapi di PowerPoint ya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, setelah mendapatkan luas selimut, kita lanjut. Bagaimana cara menghitung luas permukaan keseluruhan? Ya? Paham? Udah saya share ini, Kak. Nah, sekarang saya masuk dulu. Sorry, saya stop share dulu. Masih ada 10 menit ya. Kita cari dulu luas permukaannya. Setelah luas permukaannya, kita masuk pada bagaimana cara menghitung luas keseluruhan ini, ya? Ya, saya cari dulu yang saya sudah ketik sebelumnya. Ini agak lambat ya. Jadi apa ya? Tunggu dulu saya cari nak ya. Baik, saya share kembali lagi. Ini kelihatan ya? Iya, Bu. Kelihatan. Kelihatan ya? Oke, Bu. sekarang untuk tadi ini kita sudah selesai. Saya langsung di sini saja. Ini saya stopkan share nanti saya lengkapi lagi di PowerPoint ya. Nah, kita mencari dulu di Word lagi. Nah, saya share kembali di Word. Mana tadi lanjutan ini? Oke. Nah, bagaimana menghitung tadi? Jadi jadi untuk luas seluruhnya atau luas permukaannya sama dengan, kita kembali ke PowerPoint tadi bahwa untuk keseluruhannya ya, keseluruhannya adalah PR pangkat 2, artinya dari mana PR pangkat 2? Nah, ini dari luas alas ya. Stop share dulu yang ini. Saya masuk lagi di PowerPoint. Saya perlihatkan di PowerPoint. Ini ya. Nah, jadi ini ya. Nah, ini untuk alasnya, kemudian ditambah dengan selimut. Jadi luas alas ditambah luas selimut. Ya, ini alasnya. Jadi lebih baik di sini. Ini luasnya lingkaran ditambah selimutnya ini tadi. Paham? Paham? Ya, jadi luas permukaannya ini tadi luas selimut PRS ya, jadi permukaan kerucutnya itu sama dengan luas alas ditambah luas
selimut. Ya. Nah, luas selimut tadi sudah ada PRS. Sementara untuk luas alas adalah PR pangkat 2. Nah, ini ya. Iya. Jadi ini untuk luas. Nah, jadi luas keseluruhannya adalah PR pangkat 2 ditambah PRS. Di mana PR pangkat 2 itu adalah luas alas. Kemudian PRS ini adalah luas selimut tadi yang kita lihat di Word tadi, saya ketik di Word. Nah, setelah disederhanakan maka dia menjadi PR, karena ini sama-sama Pi ya, PR ditambah PRS. Berarti PR dalam kurung R ditambah S. Ya, PR dikali R tambah S itu sama hasilnya di atas, PR pangkat 2 ditambah PRS. Sampai di sini paham maksud saya? Atau ada yang ingin ditanyakan? Waktu tersisa 3 menit, nah. Atau saya masuk di Word saja dulu? Halo? 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 Rahmi? Paham sampai di sini, nah? Halo? Halo, Alif? Paham, nah? Ya, Bu. Atau ada yang mau Ya, ditanyakan? Bu, paham, Bu. Oke, saya masuk Ya, Bu. lagi di Word saja supaya bagus lagi seperti tadi. Ya, ini tadi ya, luas permukaan seluruhnya. Nah, bagaimana kalau misalnya tadi ada soal yang seperti tadi kita lanjutkan, bukan lagi luas selimut yang dicari, tapi luas permukaan. Halo, Rahmi? Nah, kalau kita lanjutkan tadi soal dari untuk mencari luas selimut, jadi tadi sudah ada, misalnya ada soal seperti ini, anak. Tentukan luas permukaan kerucut. Permukaan kerucut. Jika diketahui, tadi sudah ada ya, jika diketahui, jari-jarinya tadi berapa? Jari-jarinya 3 ya? Atau langsung saja begini, jika diketahui, jari-jarinya berapa tadi? Jari-jarinya yang berjari-jari 3 cm dan tinggi berapa tadi, nak? Ya, 4 ya. Nah, langsung. Jadi tadi karena sudah ada rangkaian tadi apa yang diketahui, saya langsungkan saja ya. Atau saya ulangi dari awal karena waktu tersisa 1 menit lagi, maka akan terputus kalau ini, nak ya. Jadi saya langsungkan saja. Jadi luas permukaannya langsung ya. Saya langsungkan saja karena sudah ada tadi di sama modelnya tadi di apalagi namanya di luas selimut. Saya langsung saja maka luas permukaannya bisa langsung begini, nak. Luas permukaan tadi langsung PR pangkat 2 ya. Jadi langsung 3,14 dikali 3 dikali 3 karena PR pangkat 2. Jadi R-nya 3,14 kali 3 kali 3. Waduh. Sisa 1 menit. 3,14 kali 3 kali 3 ditambah tadi 47 itu 47,10 itu adalah luas selimut tadi. Jadi saya share kembali yang tadi. Yang ya. Jadi saya mulai dari awal saja. Ketahuinya apa? Ya, jadi diketahui tadi R-nya sama dengan 3.
3 cm ya. Kemudian tingginya sama dengan 4 cm. 4. Karena soal yang tadi, langsung saja saya tuliskan tadi S-nya sama dengan, karena setelah dicari tadi S-nya sama dengan 5 ya. Iya. Jadi Ya, lanjut Bu. soal yang tadi ini ya. Jadi S-nya tadi setelah dicari, yang di atas ini nak ya, ini. Ya. S-nya tadi sama dengan 5. Maka luas selimutnya tadi itu adalah 47,10. Ya. Nah, sekarang apa yang Ya, ditanyakan? Bu. Ya, jadi yang ditanyakan adalah luas permukaan. Jadi saya tulis singkatan saja ya, LPK. Luas permukaan kerucut itu berapa? Ya. Nah, sekarang kita pasang rumusnya. Nah, jadi biar di sana ya. LPK sama dengan luas alas, di mana luas alas tadi itu adalah PR pangkat 2 ya, dari rumus lingkaran. Pi R pangkat 2. Mana pi? Ya. Pi R pangkat 2 ditambah PRS. Ditambah PRS. Ini ya. Nah, sementara tadi itu sudah diketahui bahwa kita langsung Pi-nya kita pakai 3,14 ya. Dikali 3 dikali 3. Kenapa? Karena ini R-nya pangkat 2, berarti 3 kali 3. Dikali dengan, ditambah dengan luas selimut. Luas selimut tadi, langsung saja ya kita tulis ini, 3,14 dikali, berapa tadi? Jari kali 3 kali luas, dikali S atau garis pelukis tadi 5 ya. Nah, jadi kita langsung saja di sini. Ya, Bu. Nah, 3,14 jadi bisa langsung 3 kali 3 9, 9 kali 3,14. Kita cari lewat paing lagi. Jadi 3,14. Udah kelihatan, Bu. Oh, sorry, saya stop share dulu. Lain. Ya. Ini 3,14 dikali 9 nak ya. Nah, dikali 9. Nah, kembali 9 kali 4, 36. Simpan 3. 9 kali 1, 9 ditambah 3. Berarti 12 disimpan 1. Kemudian ini lagi 9 kali 3 sama dengan 27. 20 tambah 1 berarti 28. Iya. Berapa angka di belakang koma? Yaitu 2. Berarti di sini ya komanya. Iya. Nah, ini masih ada tadi luas selimut itu 47. Kita langsung jumlah saja. 47. Iya. Maksud saya ini langsung ditambah dengan luas selimut tadi 47,10 10. Nah, kita jumlah langsung 6 tambah 0 6 ya. Waduh, di sini ya. 6 kemudian 2 tambah 1 3
Kemudian 8 tambah 7 sama dengan 15. Naik 1. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 4, 7. Ya. Jadi didapat sama dengan 75,36. Iya. Maka kita peroleh 75,36. Nah, jadi tadi 75,36. Iya, 75,36. Ya. Itulah 6. tadi. Bu. Iya, jadi sentimeter pangkat 2. Ya, boleh kalian praktek. Apakah sama kalau kita pakai yang PR, yang tadi ya, yang pakai rumus tadi di atas ini, ya. Yang ini PR dalam kurung R tambah S. Ya, boleh kita praktek. Nah, kita samakan. Apakah sama kalau pakai rumus itu? Nah, jadi misalnya LPK sama dengan PR mana tadi? PR dalam kurung, aduh. R ditambah S ya. Apakah sama? Sama hasilnya maksud saya. Oke, kita coba 3,14 kali 3. Nah, ini R-nya tadi 3, kemudian S-nya 5. Sehingga di sini kita langsung saja ya. Nah, 3,14 kali 3. 3 kali 4 kan 12 ya. Simpan 2. 3,14. Tulis 2. 12 simpan 1. Kemudian 3 kali 1, 3. Tambah 1 tadi 4. Kemudian 3 kali 3, 9. Ya. 2 angka di belakang koma berarti 9,42. Kemudian dikali 8. Nah, dikali 8 karena dari mana 8? 3 tambah 5. Ya. Apakah betul? Nah, kita kalikan. Nah, kita pakai file lagi atau langsung saja ya. 8 kali 2 16. Tulis 6 simpan 1 ya. Kemudian 8 kali 4. 8 kali 4 32 tambah 1 tadi 3. Simpan 3 lagi. 8 kali 9. 8 kali 9 72. Jadi 72 berapa tadi disimpan? 3. Menjadi 75,36. Betulkah? Sama ya. 75,36 cm pangkat 2. Sama ya? Iya, Bu. bukti. Oke, baik. Nah, masih bisa bertanya, Alif? Sampai di sini masih ada yang ingin ditanyakan, Ya, Alif? Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada, Bu. Iya. Enggak ada, Bu. Ada ya? Ya, Bu. Ada. Kalau begitu kita lanjut lagi menghitung volumenya ya. Bisa lanjut Alif atau bagaimana? Ini Rahmis sudah tidak muncul-muncul lagi. Mungkin jaringannya ini Bisa. bisa? Ya, baik. Bisa, Bu. Oke, share lagi. Kita masuk pada volume. Bagaimana menghitung volumenya ya? Bagaimana menghitung volume dari kerucut ya? Volume kerucut. Otomatis kalau ke volumena kita berbicara alasnya.
Oke, saya stop share dulu. Baru saya share kembali. Kita lihat di PowerPoint gambarnya yang lengkap. Ya. Masih di atas. Oke, ini ya. Otomatis kalau kita berbicara tentang volume dari kerucut, maka kita berbicara luas alasnya, ya. Jadi luas alasnya, kemudian ini selimutnya, tingginya, ya. Ya. Bu. Karena ini kerucut, nah, ya. Nah, jadi ini, ya. Berbicara tinggi dengan luas permukaannya, ya, luas permukaannya. Tunggu ada Rahmi dulu di link baru nak ya. Ya, jadi otomatis kita perhatikan dulu luas alasnya, kemudian dikali tingginya. Karena ini kerucut berarti sepertiganya ya. Iya. Berarti di sini saya stop lagi, kita kembali ke ini tadi. Nah, maka volume kerucut sama dengan ini tadi yang saya jelaskan ya, Nak ya. Lihat ini Alif. Jangan sampai saya lupa share tadi. Lihat Bu. Oke. Ya, jadi sepertiga. Kita ambil ini. Ya. Jadi sepertiga dikali luas alasnya tadi ya. Sepertiga PR pangkat 2 kemudian dikali tingginya. Jadi pi kemudian R pangkat 2 baru muncul Rahmi. R pangkat 2 kemudian dikali tinggi ya, karena isinya masuknya itu masuk dari dikali tinggi ya. Nah, dilanjut tadi saja dengan soal tadi ya, bagaimana cara menghitung volumenya ya, langsung saja di sini tentukan luas permukaan dan volume kerucut ya, dan volume kerucut. Ya, jadi nah, tadi anggaplah ini bagian A, kemudian pertanyaan kedua adalah bagaimana menghitung volumenya. Ya, anggaplah ini B. Oke, baik. Jadi kita langsung saja ganti. Atau langsung bisa di sini ya, supaya agak panjang sama dengan. Nah, tetap ini kita ambil, kita ganti saja berapa pi-nya, langsung ya. Kita ambil lagi sepertiga. Aduh, sorry, kursor saya tadi di situ. Langsung saja saya copy ya, cepat. Ya, jadi langsung dikali. Nah, berapa pi-nya? Pi-nya diganti dengan 3,14. Kemudian dikali dengan jari-jari. Berarti dikali 3 kali 3 karena berpangkat 2 dikali tinggi. Tingginya tadi 4. Jadi langsung dikalikan saja ya. Kemudian karena ini 3, langsung saya coret saja ya. Ini nak. 3 yang ini. Nah. Saya coret ini. Nah, artinya 3 bagi 3 sama dengan 1 ya.
Iya, 3 bagi 3, 1. Jadi tersisa 3,14. Tersisa 3,14 dikali 3. Langsung saja ya. 3 kali 4 berarti 12. Berarti tersisa 3,14 dikali 12. Ya, saya stop lagi, kita cari lagi lewat Paint. Mana Paint? Oke. Kita hitung lagi tadi 3, terser kelihatan? Kita lihat Dina. Sini ya. 3,14 kali 12 tadi ya. Dikali 12. Ya. Oke. Ini lagi 2 kali 4 sama dengan 8. Kemudian 2 kali 1. Sudah lancar kayaknya ya, 2 kali 1. Ini cuma pengulangan nak, karena ini sudah dipelajari berulang-ulang ya, perkalian bersusun. 2 kali 1, 2, 2 kali 3, 6 ya. Oke. Kemudian kembali lagi nih 1 kali 4. Kemudian 1 kali 1. Kemudian 1 kali 3. Saya yakin sudah mahir ya. Bagaimana, Lip? Mahir? Nah, kemudian ini turun 8 ya. Ini 2 tambah 4 sama dengan 6. Oke. Yang ini lagi 6 tambah 1, 7. 7. Ya, kemudian ini turun 3. Nah, kemudian dihitung berapa angka di belakang koma. Ada 2, berarti 1, 2. Ya, jadi di sini hasilnya adalah 37,68. Diingat ya, Lip ya. 37 kali 68. Oke. Saya kembali lagi masuk. Menghilal lagi Rahmi, terkendala jaringan lagi. Nah, hasil perkaliannya tadi ya sama dengan berapa tadi Alif? 37,68 ya. 8 Ibu. 3. Iya, oke. Jadi hasilnya tadi 37,68. Oke, karena dia volume. Iya, sama dengan berarti dia sentimeter kubik. Lihat ya. Ini 1. Ini R pangkat 2-nya sentimeter, sentimeter, sentimeter. Berarti sentimeter kali sentimeter kali sentimeter. Berarti sentimeter pangkat 3. Paham ya? Ya. Ibu. Hilang lagi Rahmi. Rahmi. Sampai di sini sudah paham, nak? Alif? Ya, Bu. Paham, Bu. Oke, kalau begitu kita masuk di sesi evaluasi saja ya. Kalau sudah paham, di sesi evaluasi ya. Oke, Alif? Ya, Bu. Oke, kita masuk pada sesi ini. Oke. Atau langsung begini. Diketahui kerucut dengan jari-jari (6 cm) dan tinggi 8 cm. Tentukanlah
titik 2 A luas selimutnya B luas permukaannya C volumenya. Jadi satu nomor ada 3 yang harus dijawab. Iya. Yang pertama luas selimut, yang kedua luas permukaan, dan yang ketiga adalah volumenya. Sampai di sini masih ada yang ingin ditanyakan atau bagaimana, Nak? Nggak ada, Ibu. Ada ya. Nah, sini jawablah soal di bawah dengan ringkas dan jelas. Dan ringkas dan jelas. Oke. Ini ya. Jadi ada satu soal, tapi ada 3 yang harus dijawab. Oke, paham ya? Paham dengan tugasnya? Ya, Bu. Oke. Begini ya, karena masih banyak waktu, saya ingin menanyakan. Bagaimana, apakah Anda setuju dengan cara mengajar saya hari ini dengan memperlihatkan cara menghitung, ya, cara menghitung tadi lewat pain, perkalian bersusung, atau yang mana Anda suka, atau yang langsung saya konsep tanpa saya praktekkan cara mencarinya. Seperti yang kemarin-kemarin, saya tidak praktekkan cara mencari tadi seperti di pain tadi, atau bagaimana, Nak? Saya mau dengar, kalau misalnya Anda suka dengan hari ini, saya lanjutkan seperti ini. Nah, kalau Anda suka yang seperti kemarin, ya langsung saja. Langsung saya konsep di PowerPoint dengan secara utuh, atau bagaimana? Saya mau dengar dari Alif dulu. Bagus yang sekarang, Bu. Daripada kemarin. Begitu. Oh ya, berarti Anda ingin saya praktekkan cara mencarinya. Iya, Bu. Kalau Rahmi? Sama, Ibu, dengan Alif, Bu. Oh, sama dengan Alif. Oke, baik, Nak. Terima kasih. Ini untuk masukan kepada saya supaya yang mana saya harus pertahankan. Saya harus mengajar seperti kemarin atau seperti hari ini. Dengan mengcombine beberapa masuk di Word, kemudian PowerPoint, kemudian Paint. Cara mempraktekkan bagaimana cara mencarinya, ya. Oke, kalau begitu, karena sub pokok bahasan tentang kerucut kalian sudah paham. Kemudian yang tidak ikut lewat virtual Zoom, ya sebentar bisa melihat rekaman videonya, ya. Nah, baik, terima kasih atas partisipasinya hari ini, dan saya ucapkan semoga kalian sehat selalu dan pandemi berakhir supaya kita bisa tatap muka secara langsung, ya. Oke. Ya, Bu. Baik, dengan ucapan Fathul Khairat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan berikut dengan sub pokok bahasan berikutnya, yaitu menghitung luas permukaan bola dan volume bola. Ya, oke, Nak. Baik, silakan di lead. Sekian pertemuan hari ini. Waalaikumsalam.